tapi nggak pernah terpikir akan papa nyusul mama secepat itu. Itu kan 2020, aku udah lulus S2, 2021 awal, 18 Januari papa meninggal. Halo semua, welcome back to Ngobrol Yuk bersama kita dan bersama tamu kita yang jauh dari luar Surabaya. Iya. Dari Kediri, teman kita Maria, welcome. Akhirnya kita bisa Kesampaian ya. syuting sama Maria di Ngobrol Yuk, soalnya cerita hidupnya Keren banget. keren banget dan pasti jadi inspiration buat many people. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Maria ini kedua orang tuanya udah nggak ada gitu. Nah, mungkin Maria bisa langsung ceritain aja deh, kayak backgroundnya awalnya kayak gimana gitu. Oke, jadi mungkin aku cerita dulu ya background ceritaku, background kehidupanku gitu. So, aku dari keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa-biasa gitu. Di Kediri memang tinggalnya dan aku 3 bersaudara. Dulunya sebelum stay di Indonesia, aku pernah ngambil studi di Guangzhou dan itu dalam waktu cukup yang lama ya, sekitar 10 tahunan di sana karena kuliah S1 S2 waktu itu. Dan di sana aku grow secara spiritually, terus juga ngalamin banyak hal lah selama proses di sana gitu. Dan sebenarnya cerita hidupku yang akan aku ceritain hari ini Sedikit doang ya, partnya Iya. part 1. Ini cuma bener-bener partnya cuma dikit banget dari kehidupan dia Karena setiap panjang. kehidupan kita kan ceritanya panjang ya. Ya. Ini cerita sedikit aja. Silakan Dikit Mar. aja. Jadi waktu itu kejadiannya tahun 2017. Waktu itu aku mau wisuda S1. Nah, seperti kebanyakan teman-teman yang lain gitu, kalau namanya orang mau wisuda kan pasti ekspektasinya kan orang tua datang dengan keadaan happy menyambut anaknya kayak wah sudah selesai nih studinya apa segala macam. Tapi kenyataan berkata lain waktu itu. Jadi di tahun 2017 ketika keluarga datang ke Guangzhou, jadi pas itu papa mama baru landing di Guangzhou. Selang 4 jam setelah landing, mama harus masuk IGD di rumah sakit di Guangzhou karena kolaps. Dan singkat cerita baru tahu kalau mama ternyata didiagnosa kena diabetes. Ternyata sakitnya ini tuh udah lama, udah berlangsung selama 2 tahun, tapi mama nggak pernah mau cerita karena kan takut anaknya kepikiran lah apa, jadi semua dihandle sendiri gitu. Sampai akhirnya kondisinya nggak memungkinkan lah, jadi kolapsnya waktu itu di Guangzhou. So aku harus terima kenyataan acara wisudaku harus tanpa kehadiran mama waktu itu karena mama have to stay kan, harus stay di rumah sakit, harus opnam. Dan memang waktu itu dokter juga udah bilang kayak ini kita pantau ya selama 3 hari ya, kalau nggak ada perubahan dari kondisi mama kamu, kemungkinan besar mama kamu masuk ke ICU. Yang mana waktu aku nanya ke rumah sakit, ke dokternya kayak ini kalau masuk ke ICU estimasi berapa lama gitu loh, ada kemungkinan nggak untuk sadar lagi dan kondisinya membaik apa segala macam. Dokter pun juga nggak bisa memastikan gitu. Jadi dokter cuman bilang waktu itu udah bikin mama kamu happy aja lah pokoknya dalam waktu 3 hari ini gimana lah kalian bekerja sama gitu as a family untuk membuat kondisi si mama ini oke. Karena kalau rumah sakit kan bagiannya ya ngasih obat, ngasih treatment dan lain sebagainya. Jadi ya memang waktu itu nangis-nangis juga. Dan aku sendiri karena yang datang waktu itu papa, mama, koko sama ada om tante juga. Jadi kita sepakat di luar sepengetahuan mama tuh sepakat kayak once kita masuk ke kamarnya mama kita nggak boleh nangis. Itu kesepakatan. Jadi kalau mau nangis di luar aja, di lorong rumah sakit nggak apa-apa, mau nangis kayak gimana. Jadi once masuk itu kita yang kayak so happy, tapi bukan happy mamanya sakit, tapi kayak happy Getting better. ya gitu. Mama gimana, tidurnya enak, bisa makan nggak, apa segala macam. Hari ini udah loh dicek loh bentar lagi sama dokternya, visitasi nanti di apa segala macam. Jadi kita berusaha lah. Sampai akhirnya dalam waktu 3 hari memang betul mama kondisinya membaik. Kondisi mama membaik, singkat cerita mama pulang
bisa ya pulang ke Indo pulang ya. ke Indonesia karena kondisi sudah oke. Meskipun sebenarnya tuh dokter di rumah sakit Riskan gitu. ya kayak ini kapan rencanamu pulang gitu. Kalau bisa stay lagi 2 minggu, tapi kan ya duitnya ya lumayan ya gitu loh. International Iya, gitu international kan. Kita kan nggak planning untuk ke luar negeri ke rumah sakit Iya. gitu loh. Jadi diusahain banget gimana caranya supaya mamah nih bisa keluar karena mamah udah nggak betah nyaman, gitu ya. nggak betah. Jadi kayak ini kapan pulangnya? Sebenarnya sakit apa sih? Even waktu itu aku nggak kasih tahu ke mama karena kan orangnya gampang overthinking ya daripada kondisinya makin drop. Jadi memang sih waktu itu ngomongnya kayak, oh mama ini cuman kecapean aja kok karena kan perjalanan jauh, nggak pernah dari Indonesia ke China dengan penerbangan segitu lama, jadi badannya belum terbiasa kayak gitu. Setelah keluar baru dikasih tahu sebenarnya what happened gitu. Dan kemungkinan yang terjadi yang kemarin dokter udah sampaikan semuanya aku sampein, kokoku sampein. Jadi karena kan kita melihat kondisi mama sudah cukup oke untuk menerima informasi. Akhirnya singkat cerita sudah pulang ke Indonesia dan di tahun 2019 Tuhan punya rencana lain. Jadi yang mungkin tadinya 2017 sebenarnya mungkin that's the time kayaknya mama harus udah gitu. Umurnya udah sampai segitu, tapi Tuhan kasih perpanjangan waktu lah. 2 years dari 2019 waktu itu di Indonesia. Waktu itu aku juga lagi summer holiday pulang di Indo, mama pulang ke rumah Tuhan gitu dengan keluhan yang sama, masalah diabetesnya, tapi kan kondisi sudah komplikasi ya, udah berat gitu. Dan memang di waktu itu kalau ditanya hancur nggak Mar? Ya hancur. Sedih nggak Mar? Ya sedih. Cuman mungkin sudah prepare di 2017 menghadapi kenyataan yang segitu berat. Jadi pas 2019 tuh waktu tahu mama udah nggak ada, lebih apa ya, hatinya udah lebih siap gitu. Maybe it's time. Karena memang waktu itu aku kan yang sering jaga di rumah sakit karena mama masuk ke ICU. Koko nggak berani jaga karena Koko takut nanti ditanya dokter nggak bisa ngerespon, nggak bisa ini, mengingat akunya juga sekolahnya kedokteran timur di Guangzhou, jadi kayak ya Koko merasa oh adiknya lebih bisa lah ya kalau diajak komunikasi sama dokternya gitu. Dan waktu itu aku inget banget di tanggal 18 Agustus karena memang itu tanggalnya mamah nggak ada gitu. Di pagi hari aku doa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini waktunya mamah memang harus pulang, ya udah nggak apa-apa. Tapi dengan catatan Tuhan boleh bawa mamah dengan kondisi mama udah tidur, dalam kondisi tidur. Jadi aku nggak pengen mamah tuh perginya tuh kayak meraung-raung kesakitan. Iya, jadi boleh dibawa tapi kondisinya tidur. Itu tuh 5:30 pagi. Terus kan gantian jaga. Jadi yang siang tuh yang jaga Koko, aku pulang untuk istirahat di rumah, mandi-mandi, makan segala macam. Sore 3:30 aku dikabarin suruh balik ke rumah sakit. Tapi ya namanya anak kan pasti punya feeling ya, kayak meskipun si Koko bilang kayak ini mama kondisinya kritis gitu, lagi drop, jadi bisa nggak kamu ke rumah sakit sekarang. Meskipun Koko ngomong gitu, tapi aku dalam hati tahu ini kayaknya udah nggak ada gitu. Jadi pas aku perjalanan ke rumah sakit sampai depan kamar ya Koko udah ngode yang cuman kayak geleng-geleng gitu, udah tahu nih, udah wow berarti udah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Cuman satu hal yang aku tanyain sih waktu itu ketika aku tahu mamah nggak adanya gimana, karena kan aku nggak ada di tempat kan, yang ada di sana kan Koko sama papa waktu itu. Terus si Koko bilang, oh si mamah waktu itu tidur. Wow. Jadi bener-bener habis makan siang, minum obat, istirahat, tidur. Terus papa kan juga tidur kecapean kan. Terus waktu mau dibangunin sama suster itu udah nggak ada respon. Jadi benar-benar meninggalnya Tenang gitu. tenang tidur gitu. Dan oh ya udah, jadi dari situ aku juga dapat konfirmasi ternyata doa aku tadi pagi itu Dijawab sama Tuhan. Dan meskipun apa ya kesannya mungkin kok kamu doain mama kamu mati sih kayak sebenarnya bukan doain mama mati, tapi kayak lebih ke maybe it's time ya. Kadang ada something yang kita tahu
ini kayaknya memang udah waktunya gitu. Jadi waktu itu eh lebih apa ya, karena udah tahu dapat kondisi seperti itu, dijawab Tuhan seperti itu, jadi lebih mudah buat aku untuk menghandle kondisi yang nggak enak gitu kan. Dan memang benar sesuai prediksi selama ini, yang nggak akan siap itu papa sama kokoku yang paling gede gitu kan. Jadi mereka berdua downnya down banget, yang bener-bener nggak bisa diajak komunikasi, sedangkan yang masih bisa agak waras sedikit tuh waktu itu aku sama kokoku yang nomor 2. Jadi kita tektokan berdua, udah nih kita bagi tugas like we did at Guangzhou gitu kan, karena memang nggak mungkin nih mengharapkan papa untuk pegang semua, jadi semua udah diatur, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terus sampai akhirnya ya memang papa down banget, dan waktu itu mama nggak ada, itu aku masih S2, belum selesai sekolahnya. Masih ongoing Jadi gitu ya? ongoing. Jadi memang kurang 1 tahun kan. Aku lulus S2 tuh 2020, 2019 mama nggak ada. Banyak keluarga yang kayak mempertanyakan ini sekolahnya Maria gimana, karena papa kan sendirian di Kediri, sedangkan Koko di kota lain dan segala macam. Tapi memang kita punya kesepakatan, kesatuan hati yang kayak nggak, sekolah tetap harus diutamain, apapun yang terjadi meskipun orang mamah nggak ada tetap diselesain sampai akhir gitu. Akhirnya ya waktu itu aku cuman bisa nguatin papaku yang kayak kita anak-anak masih butuh papa loh, jadi kayak yuk bisa gitu. Terus akhirnya balik ke Guangzhou, aku nyelesain studiku, dan memang waktu aku kondisi balik ke Guangzhou aku mendapati kayaknya 6 bulan setelah mamah nggak ada, papa didiagnosa kena sakit jantung. Dan itu baru kita tahu kayak oh oke, kayak new season. Kayak badainya belum berlalu nih badainya. Jadi kayak oh oke, jadi aku sama Koko kayak lebih ya kita bisa gitu kan. Karena pernah kena serangan atau? Itu tiba-tiba sih. Tapi mungkin kalau papa kena jantung karena faktor gaya hidup, dan ditambahkan maybe baru kehilangan gitu kan. Jadi ke-trigger kali ya. Jadi itu 6 bulan kemudian 6 ya? bulan, bener-bener 6 bulan. Wow. Jadi Koko waktu itu Desember waktu Natalan, papa masuk rumah sakit kena serangan jantung itu. Jadi serangannya bukan yang tiba-tiba sakit, enggak, sesak nafas, lebih ke sana. Tapi sebelum itu pas mungkin aku mundur dikit, yang pas mamamu nggak ada, si papa sempet ini gak sih, maksudnya sempet backup, maksudnya sempet semangat lagi atau Enggak, jadi moodnya kayak memang iya down terus? Iya. Karena kan Berarti dia benar-benar nggak bisa accept dan move on with sulit his life. ya, sulit untuk bisa, karena barang-barang mamah nggak boleh diberesin. Terus kayak papa lebih udah bajunya mama Noni aja yang pakai, yang kayak gitu-gitu gitu. Man, that must be Nggak so boleh. hard ya berarti buat dia ya. Iya. Dan kamu mau nggak mau harus ninggalin dia. Iya, karena kan studi balik kan. lagi studi. Jadi waktu itu tektokannya, oke, aku balik ke Guangzhou kuliah, Koko you have to stay di Kediri temenin papa dulu. Karena kita menyadari nggak semua orang punya resilience yang sama badai Sama gitu kan, badai sama kehidupan hidup. ya. Wow. Kayak itu. After that, Terus papa masuk rumah sakit. papa masuk rumah sakit, jadi kita sama-sama aware, oke, kondisi papa nggak kayak dulu lagi, jadi kita tahu apa yang harus kita lakuin. Jadi 2020 waktu itu kan pandemi juga, jadi aku pulang ke Indonesia karena memang waktu itu di China sendiri nggak bisa kasih kepastian kondisi lockdownnya ini akan seperti apa. Dan itu jadi momen dimana aku punya waktu sama papaku, karena kan pulang ke Kediri kan. Jadi memang aku tergolong sebagai mahasiswa yang sidangnya online. Sidang dan lulusnya online berarti. online Wow. gitu. Karena nggak mungkin balik ke sana juga gitu kan. Ya maybe itu cara Tuhan juga buat aku spend time gitu kan. Karena kalau namanya anak rantau kuliah di luar negeri pasti waktu sama keluarga kan Sedikit banget. hanya ketemunya ya setahun sekali, itu aja juga liburan paling cuma sebulan 2 bulan. Terus tapi nggak pernah terpikir akan papa nyusul mamah secepat itu kan 2020 aku udah lulus S2,
2021 awal 18 Januari papa meninggal. Wow. Jadi itu after keluar masuk rumah sakit juga. Jadi serangan jantungnya kumat lagi, terus oke lagi, dan yang terakhir Januari itu papa nggak ada, dan waktu itu juga kondisi COVID di Indonesia lumayan Parah ini ya. ya, lumayan parah. Jadi semua regulasi untuk pemakaman apa segala macam Susah semuanya, banget. iya, jadi nggak boleh yang diinepin di rumah duka. Padahal catatan riwayat kesehatannya tuh bukan COVID COVID, gitu loh. betul. Tapi karena mereka punya protokol kan kita mau nggak mau ngikutin kan. Dan itu waktu kejadian aku sendiri di Kediri karena Koko waktu itu kan kerja di Jakarta. So I have to handle papa dengan kondisi demikian Wow. sendirian di Kediri. Oh, no. Dan ya sudah, maksudnya dijalanin. Maybe waktu yang papa bukan nggak sedih juga, nangis juga. Tapi karena sudah pengalaman yang mama, jadi lebih ke oh ya, Lebih tahu. harus bisa nerima sekarang yatim piatu loh gitu. Tapi ya waktu itu sih lebih ke belajar untuk ini sih, belajar untuk nyerahin semua ke kedaulatannya Tuhan. Jadi I learn something, let God be God. Kadang kita kan sebagai manusia suka bertindak sebagai Tuhan atas diri kita sendiri gitu. Once Tuhan intervensi, kitanya tuh kayak kok Tuhan gini sih, padahal itu kan bukannya seharusnya berjalan sesuai rencana Tuhan ya. Wow. Gitu sih. Tapi kamu pernah nggak maksudnya bertanya-tanya gitu sama Tuhan, kayak Tuhan kenapa sih harus aku, kenapa sih harus kayak papa mama dipanggil segitu cepet gitu? Kalau tanya why me, aku nggak nanya. Karena aku I don't know ya, dapat kekuatannya dari mana. Tapi memang waktu ditinggal papa mama, aku nggak nanya sama sekali ke Tuhan. Kenapa kok Tuhan ngambil orang tua aku? Usia aku masih muda, yang aku masih pengen ini dan itu gitu. Aku nggak nanya, karena aku percaya kalau Tuhan yang atur demikian, berarti Tuhan punya cara. Entah gimana, aku nggak tahu caranya. Tuhan bakal take care aku untuk the next future-ku gitu. Kalau kamu look back gitu, apa sih yang kamu pelajari dari kejadian itu? Sekarang kan udah berarti berapa? How many years ago? Berarti udah 5 Five. tahun ya. 5 Around tahun dari five. papa. Around 5 years ya. Papa 4 tahun, 4 kalau tahun, mama kayaknya 5. 2019 ini 6 ya, berarti iya. 6 tahun. Mungkin yang aku bisa pelajarin yang tadi aku bilang let God be God, aku tetap pegang poin itu gitu kan. Mau sekuat-kuatnya kita, mau sepinter-pinternya kita, mau sehebat-hebatnya kita memperhitungkan kehidupan, ada part bagiannya Tuhan untuk intervensi, dan itu kita nggak bisa ganggu Ngapa-ngapain. gugat. Itu. Terus yang kedua, karena ngelihat papa mama kan meninggalnya kalau dibanding sama yang lain-lain kan lebih cepet ya, karena kan usia 59 sama usia 64. Kan biasanya kalau orang zaman dulu kan paling usia 70-an, 80-an baru nggak ada gitu. Ini kan usia sekian udah nggak ada. Jadi aku belajar tentang hidup itu bukan soal durasinya loh, bukan soal berapa lama loh, tapi seberapa dalam kita ngasih makna kehidupan yang udah Tuhan kasih di hidupnya kita. Terus aku sendiri juga belajar mungkin ini something new buat aku juga waktu itu, karena aku butuh waktu untuk memproses. Dulu kan di Guangzhou juga pelayanan kan, juga gila-gilaan pelayanannya karena memang grow spiritually di sana. Terus ngalamin hal kayak gitu, mungkin kalau secara manusia bisa lo nanya, Tuhan aku nggak kurang-kurang, Tuhan ini apa segala macam, but I never complain about itu. Mungkin yang sering kita denger pun kayak gini, mujizat itu kalau orang sakit sembuh, orang bangkrut jadi kaya, jomblo punya pacar. Nggak masuk ya. Beda Mujizat itu berarti. Mujizat. Itu beda kayaknya. Kadang kan kita mikir gitu kan, kalau kita cuman mikirnya mujizat tuh sakit sembuh, secara logika manusia berarti kalau mamaku meninggal nggak ada mujizat dong.
Tapi kan nggak begitu gitu loh. Dan aku belajar, oh mujizat itu nggak cuma itu doang. Mujizat itu juga bisa dalam bentuk meskipun kita ditinggal oleh orang-orang yang kita sayang, tapi kita masih bisa tetap berdiri tegak. Itu juga mujizat. Meskipun kita baru didiagnosa penyakit yang kritis, tapi kita masih tetap bisa melayani, itu juga mujizat. Jadi aku belajar tentang hal itu sih. Jadi ya diingetin jangan batasi cara Tuhan bekerja di hidupnya kita. Kadang kita secara manusia kan suka mengkotak-kotakan ya, kayak oh kalau Tuhan gak ngelakuin ini berarti it doesn't happen in my life. Kesannya kayak Tuhan gak menyertai, kesannya Tuhan nggak oh mujizat itu nggak berlaku loh di hidupmu, kan nggak gitu ya. Tuhan kreatif juga kali ya, banyak caranya. Tuhan kan punya caranya, Iya. hanya karena kita ngelihat mungkinnya oh si ini Orang loh lain begini. berarti kalau Aku namanya harusnya Yusuf seperti itu. gitu, padahal belum tentu. Benar Itu banget sih. Nah terus dari kejadian itu waktu habis papa nggak ada, gimana transisinya untuk tiba-tiba ya ini kayak kamu harus survive dan ya Hidup tiba-tiba kayak sendiri, hidup untuk hidup anggapannya ya, sendiri, hidup dan sendiri. tiba-tiba kayak Waktu itu aku memilih untuk aware sama diri sendiri, kayak kamu tuh manusia yang punya batas, jadi kamu tahu kamu ini lagi berduka, lagi seasonnya kamu nih kelam nih, jadi gak usah buru-buru everything harus look perfect. Jadi kalau mau nangis, kalau kangen orang tua ya akui kangen, kalau sedih ya sedih. Tapi waktu itu memang aku sama Koko waktu itu memutuskan untuk kita takes time ya, kayak istilahnya apa ya, selah kali ya, kayak Rest rest gitu. dulu. Jadi waktu itu memang kan papa punya usaha toko obat Cina di Kediri, dan after papa nggak ada, aku sama Koko sepakat untuk kita tutup dulu ya, karena kita butuh adaptasi dengan kondisi, dan adikmu juga perlu untuk belajar memanage ini semua gitu bisnis kan, ini bisnis gitu kan. ini gitu. Meskipun sering bantuin papa, tapi it's different dengan kita handle sendiri. Jadi waktu itu 1 minggu tutup, bisa nggak bisa, kuat nggak kuat, after 1 minggu buka. Berarti maksudnya dikasih timeline juga biar Iya. tidak berlarut-larut juga gitu sampai nggak jangan bisa. sampai tiba-tiba setahun, 3 Iya, tahun karena kan gitu nggak ya. sadar ya kayak gitu ya. Kadang karena ngasih deadline itu mau nggak mau kita yang berusaha Backup gitu ya, get backup. hanya karena aku sendiri juga belajar sih, hanya kehilangan orang tua itu hanya sebuah keadaan, tapi bukan berarti itu akhir dari perjalanan hidup. Itu sih. Jadi ya memang kalau dibilang berat ya berat karena banyak adaptasinya, banyak trial and errorsnya, tapi sampai detik ini nggak sekalipun sih aku lihat Tuhan itu ninggalin, nggak sekalipun aku merasa kayak udahlah lu sendirian aja atau apa, enggak. That's why itu mungkin yang ngebikin aku lebih kuat atau iya. karena kan kalau mau bilang wah aku bisa karena kuat gagahku gini-gini, kayaknya enggak deh. Pas waktu itu Mar, ceritain sedikit dong, kan kamu papa mama kan punya saudara-saudara tuh. Apa tanggapan mereka pada saat itu? Oh iya, Chaos panik gak? lah. Panik sih. Kan tiba-tiba kan nggak ada parentsnya nih. Kan Iya. pasti uncle, auntie pada Berusaha take care ponakan. gimana gitu kan ya. Ini gimana masih baru, karena keluarga besar juga tahu baru lulus S2, terus papanya nggak ada, mamanya nggak ada, anak-anak ini gimana segala macam. Kalau Koko mungkin kan keluarga besar nggak terlalu pusing ya, karena kan Koko udah duluan kerja gitu loh, sedangkan aku kan yang baru bener-bener lulus nih, baru mau terjun dunia kerja, meskipun udah kerja juga, tapi kan tetap mereka kan nggak bisa imagine ya, Iya. ini tuh gimana gitu. Ya dibilang chaos banget yang sampai ribut enggak, cuman kelihatan berasa paniknya. Tapi ya aku sama Koko waktu itu lebih ke udah nggak apa-apa, kita tetap tenang. Di luarnya kita chaos, ya udah gitu. Karena yang tahu kita ya kita. Jadi aku sama Koko yang sering tektokan,
dan aku sama Koko juga sepakat untuk apa ya, punya hidup yang lebih menjaga lah, Saling menjaga. saling menjaga, karena kita belajar untuk sama-sama aware, sama-sama nggak tahu, sama-sama tahu nggak punya orang tua nih gitu. Kita cuman saling punya saudara, dan kebetulan value-nya aku sama Koko juga mirip, kayak jagalah kerukunan kayak gitu. Jadi ya memang kayak sih kambing nggak sih? Kayak jagalah kerukunan, Jangan membuat ribut. jangan mau sama sembarangan. jadi berusaha untuk, bukan berarti nggak ada konflik, tapi kita berdua sama-sama belajar untuk handle konflik supaya bukan jadi menjauh, tapi bikin kita makin deket lebih ke sana sih. Wow. Tapi selama waktu yang kayak tadi kamu bilang kan, toko papa harus buka nih seminggu kemudian kayak gitu. Apakah ada tuntutan dari orang sekitar untuk, oh kamu harus nerusin atau Koko harus nerusin atau gimana nih? Kalau dituntut enggak sih, tapi memang sebelum papa nggak ada kan papa udah kode-kode tipis ya, kayak ini Harus dilanjutin. Iya, ini nggak boleh ditutup, ini harus dilanjutin. Karena waktu itu sejujurnya aku punya mimpi waktu itu lulus S2 mau ke Jakarta. Tapi kan ternyata Buka praktek di Jakarta iya, mau buka maunya. praktek di Jakarta. Tapi ternyata kan Tuhan punya planning lain, Tuhan punya rencana lain, dan sebelum papa nggak ada sih, itu beberapa bulan sebelum papa nggak ada, papa kode tipis-tipis kayak di keluarga kita yang bisa bahasa Mandarin, yang ngerti obat-obatan Ya cuma Maria. kamu. Ini tokonya nggak bisa nih gitu. Jadi udah ada inilah ya request. Iya, udah ada request itu. Jadi nggak secara directly ngomong nggak bisa ya, harus gini-gini, enggak. Lebih ke kode tipis-tipis. Nah terus akhirnya gimana nih? Kayak how do you feel? Ini kan jadi kamu sekarang memilih untuk meneruskan usaha orang tua nih, usaha papa. Gimana, how do you feel untuk let go your dream untuk ngerjain ini nih? Oke, jadi sebenarnya susah. Jadi kalau ditanya lebih susah kehilangan waktu nerima, prosesnya lebih mudah yang mana? Sebenarnya lebih mudah terima mama papa nggak ada timbang ini Your nih. own dream. Iya, karena kan itu udah kebangun bertahun-tahun gitu kan. Kamu sekolah juga buat itu gitu ya. Dan itu sudah pernah di-mention ke papa mama even sebelum aku graduate. Jadi udah papa mama tahu aku maunya apa. Terus itu sejujurnya lama sekali. Itu kayaknya bentar, aku 2020 2021 papa nggak ada, aku baru bisa bener-bener nerima kondisi kayak you have to stay in Kediri for your lifetime or not, aku nggak tahu pokoknya. Itu nggak bisa kebayang aja, pokoknya panjang banget. Itu 2023 Barusan ya. itu baru bener-bener aku bisa oke, Tuhan, I stay in the city gitu. Karena memang waktu awal-awal pulang itu adaptasinya lumayan ya gitu, karena society-nya berbeda, orang-orangnya berbeda. Kalau ditanya secara manusia berkeluh kesah, tentu saja Dari Guangzhou ke Kediri. jauh banget gitu ya. tentu saja, karena tiap ketemu orang yang punya respon berbeda kayak yang kita pernah ketemuin gitu, kayak why these people like this, kayak gitu, kenapa gitu kan, Tuhan ini mau masa di sini sih Tuhan gitu kan, bisa nggak sih Tuhan agak ya bolehlah 2 tahun di sini terus pindah ke Jakarta gitu kan, masih membawa seperti itu. Dan selayaknya manusia Ya wajar lah ya. Iya. bikin target sama Tuhan. Tuhannya ditarget. Udahlah Tuhan, kalau memang Tuhan pengen ini bagian dari rencana Tuhan. Rohani banget. Rohani ya. Gini deh, 1 bulan aku buka praktek waktu itu, aku bakal dapat pasien sekian, dan itu hit. Nah lo kan. Udah kan 1 bulan, 6 bulan Tuhan, 6 bulan sekian deh Tuhan. Beneran. Kalau hit, I stay in Kediri.
hit lagi. Wah. Itu masih nggak bisa terima. Enggak lah Tuhan, bercanda. Enggak lah Tuhan, masa di sini sih Tuhan. Kalau cuman buat latihan-latihan Ya kehidupan, boleh lah. boleh lah. Nanti pindah Jakarta gitu. Jadi makanya long the time kamu sambil buka praktek Sambil juga, iya, sambil jalan. sambil jalan, sambil itu kan terus kan. Sampai akhirnya yang paling gong itu kan yang papa nggak ada. Itu udah tuh, udahlah ini stay Kediri nih, nggak bisa nih ini. Si Koko juga udah yang kayak, jadi gimana rencana kamu di Jakarta? Ini ya nggak mungkin. Jadi itu harus dikubur. Itu pun dikubur agak masih, Tuhan nggak ada nih, bukain jalan dikit aja, agak dibelokin gimana lah, Tuhan kan yang bisa atur lah ya intinya. Tetap nggak ada. Tetap nggak ada sampai akhirnya 2023 waktu itu malam-malam di rumah lagi gak bisa tidur, tiba-tiba entah kenapa aku tuh pengen baca Alkitab. Agak random sih kondisinya, dan aku dapet ayat itu satu perikop. Wah, aku habis baca tuh nangis banget. Dan itu tuh aku habis baca itu tuh kayak dapat konfirmasi dari Tuhan. You have to stay in the city no matter what. Itu sudah harga mati meskipun kamu nggak suka. Karena sebelumnya tuh sok-sokan Alkitabiah gitu loh, yang suka model berdoa kemanapun Tuhan menyuruh selama ada Tuhan di sana, I will stay. Itu manusia. amin. Tapi begitu kan Kediri masuknya yang lain gitu ya, nggak mau. Dan ketika beneran istilahnya apa ya, beneran dijawab sama Tuhan, kita komplain, masa si Tuhan gitu sih, so Tuhan true. salah deh kayaknya, Tuhan maksudnya yang ini deh. Iya. Gitu. Wow, that's a long journey. Tapi so glad ya dia bisa hadir di sini untuk bercerita sedikit. Tapi kan we never know, siapa tahu ntar nggak tahu kapan pindah dari Kediri. Ntar Karena ngobrol di lagi. Jakarta, gitu. Ntar ngobrol lagi. Part 2. Anyway, tapi Mar, as we close this obrolan yang mestinya kita nggak mau stop ya, cuman udah ada yang ngode-ngode saya. Apa sih Mar, yang mesti nih anak-anak atau bukan anak-anak muda lah ya, maksudnya teman-teman bisa prepare as they go into this life, kan dia nggak tahu ya badai kehidupan apa nih yang bisa hit kita, even us right now gitu. Tapi kira-kira apa sih Mar, encouragement atau things that you need to prepare, or kalau Maria bisa ngomong ke younger Maria waktu dulu, what is it? Kamu mau kasih message apa ke mereka? Mungkin aku cuman bisa ngomong tentang satu kalimat, let God be God. Cuman itu doang sih. Karena hidup banyak surprise-nya, banyak kejutannya. Tapi kejutan itu bukan untuk ngancurin kita. Karena kan setiap kita diproses dengan cara masing-masing kan. Jadi apapun itu nikmatin aja, enjoy aja. Kalau hari ini lagi badai, bukan berarti seluruh kehidupan yang kita punya badai. Kalau hari ini lagi happy, bukan berarti selamanya kita terus-terusan kayak gitu. Ya hidup ada happy-nya, ada kecewanya, ada sedihnya, ada deg-degannya, ada takutnya, ada khawatirnya, but that's life. So enjoy your life gitu. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai batasannya, jangan sampai keluar dari batasannya Tuhan. Wow, that's good. Wow. Oh, that's good. Tapi itu beneran bukti nyata yang kita lihat ya. Maksudnya dia ngalami badai segitunya di umur like such a young age, and yet dia di Look at sini her berdiri dengan menjadi wanita kuat, kayak wow. Dan menjadi aku puntur terkenal di Kediri. Yeay. Okay, thank you so much Maria udah mau ngobrol sama kita. Dan buat teman-teman yang lain, saksikan untuk ngobrol yuk next episode. Bye bye.